أشهد أن لا إله إلا الله. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على رسول الله المصطفى وعلى آله وصحبه ومن وفى. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أما بعد، فيا عباد الله، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون. فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. كما قال تعالى مذكرا بذلك: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم. Hadirin sidang jemaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tak bosan-bosannya khatib berwasiat tentunya kepada diri khatib pribadi dan kepada seluruh jemaah sekalian, mari senantiasa kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya dengan cara mengerjakan perintah-perintah Allah dan meninggalkan seluruh larangan Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan tuntunan Al-Qur'an dan sunnah baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sidang jemaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun tema khutbah pada siang Jumat yang mulia ini berkaitan dengan 4 sifat orang yang bertakwa. Kita akan belajar dari Quran surah Ali Imran ayat ke-134. Hadirin sidang jemaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surah Ali Imran, surah urutan yang ketiga di dalam Al-Quran, di ayat yang ke-134. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad-dharra'i wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Hadirin sidang jemaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun sifat orang yang bertakwa yang pertama, kata Allah, alladzina yunfiquna fis sarra'i wad-dharra. Jadi orang-orang yang bisa atau yang mampu berinfak, menginfakkan sebahagian hartanya, baik dikala dia senang maupun dikala dia susah. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad-dharra. Jika ada orang yang secara pandangan manusia, ya, orang lain melihat dia kehidupannya berkecukupan atau disebut dengan orang kaya, dia bertakwa kepada Allah, kemudian dia menginfakkan sebagian hartanya, baik yang hukumnya wajib, ya, seperti zakat mal yang sudah sampai nisab dan haulnya, itu suatu perbuatan yang sangat-sangat baik dan tentunya mendapat pahala yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ada juga orang yang bertakwa kepada Allah secara pandangan manusia. Dia ini termasuk orang yang serba kekurangan secara ekonominya. Tapi
walaupun hidupnya serba kekurangan, tetapi untuk berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala, tentunya sesuai dengan kemampuannya. Jadi sifat yang pertama orang yang bertakwa, kata Allah, dia bisa menginfakkan sebahagian hartanya baik di maupun dikala dia susah. Itu sifat yang pertama. Kemudian yang kedua, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wal kadhiminal ghaidh. Jadi orang yang bertakwa itu adalah orang-orang yang marahnya. Kalau ada mungkin teman atau saudara atau di kehidupan bermasyarakat, ada yang menyakiti hatinya, ada yang menghinanya, selaku orang yang bertakwa, walaupun dia sangat marah ya, kepada orang yang menghinanya, kepada orang yang menyakitinya, tetapi dia mampu untuk menahan amarahnya tersebut. Jadi orang yang bertakwa itu harus mampu menahan amarahnya. Karena kalau seorang yang beriman atau seorang manusia itu lagi marah, pasti apapun yang akan diambil tindakan olehnya, pasti dampaknya akan negatif. Nah, itu yang kedua. Sifat orang yang bertakwa yang kedua, dia harus mampu. Wal 'afina 'anil nas. Kemudian sifat yang ketiga, kata Allah, orang-orang yang mampu memaafkan saudaranya atau memaafkan orang lain yang berbuat salah kepadanya, walau belum meminta maaf kepadanya. Orang yang bertakwa itu akan selalu memaafkan kesalahan orang lain, bahkan sebelum kesalahan itu diminta maafkan kepadanya. Itu orang yang bertakwa. Sifat yang ketiga. Kemudian yang terakhir, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, adapun sifat orang yang bertakwa yang keempat, wallahu yuhibbul muhsinin. Nah, ditutup ayat ini dengan kalimat wallahu yuhibbul muhsinin. Artinya, dan Allah yang selalu berbuat kebaikan. Jadi orang yang bertakwa itu di dalam kehidupannya di dunia ini, dia selalu berusaha untuk selalu berbuat kebaikan ya. Apa yang dilakukannya adalah kebaikan. Itulah orang yang bertakwa. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam kitab tafsir dijelaskan ya, salah satunya di tafsir yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama. Dalam menafsirkan ayat ini, ada satu kisah diceritakan oleh Al-Baihaqi ya. Ada satu kisah, yaitu Ali bin Husain ya, cicitnya baginda Nabi Muhammad SAW. Ali bin Husain bin Ali bin Abi Thalib. Kita tahu Ali bin Abi Thalib istrinya adalah anak Rasulullah SAW. Jadi satu hari, satu ketika Ali bin Husain ini mau mengambil air wudhu. Dia punya seorang budak perempuan, karena pada sistem perbudakan, dia punya seorang budak perempuan. Lalu budak perempuannya inilah yang mengambilkan air untuk wudhunya, kemudian mau dituangkan. Ketika mau menuangkan air wudhunya, entah macam mana air wudhunya beserta tempatnya itu jatuh dan pecah berantakan ya. Sehingga saat itu juga Ali bin Husain ini menatap dengan tatapan kayak orang mau marah kepada budak perempuannya tadi, karena budaknya tadi sudah menjatuhkan air untuk berwuduknya sehingga tempatnya pecah. Seketika itu apa yang dikatakan oleh budak perempuannya Ali bin Husain?
Budak perempuannya ini mengatakan, membacakan surah Ali Imran ayat ke-134 ini, tapi dari kalimat wal kadhiminal ghaidh. Orang-orang yang mampu menahan amarahnya. Karena Ali bin Husain ini adalah orang yang bertakwa, dia paham ayat ini. Apa kata Ali bin Husain? Aku sudah menahan amarahku dari tadi. Kemudian dibacakan lagi, wal afina 'anil nas, kata budak perempuannya. Lalu dijawab oleh Ali bin Husain, ya, aku sudah memaafkanmu. Ya, sudah dimaafkan oleh Ali bin Husain. Kemudian dibacakannya lagi sampai akhir ayat surah Ali Imran ayat 134. Wallahu yuhibbul muhsinin, kata budak perempuannya itu. Kemudian apa dijawab oleh Ali bin Husain? Kata Ali, mulai detik ini kamu sudah aku merdekakan. Jadi hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dari kisah ini, inilah merupakan contoh teladan bagaimana cara mengamalkan ayat ini. Ya, jadi orang yang bertakwa itu, ya, harus mampu menahan amarahnya. Apapun yang dilakukan oleh orang lain, semarah apapun kita, tetapi orang yang bertakwa harus mampu untuk menahan amarahnya. Kemudian yang kedua, ya, dia harus mampu memaafkan orang lain, ya, sebelum orang lain itu memintakan maaf apa kesalahannya. Itu orang yang bertakwa. Kemudian yang ketiga, ya, dia harus mampu juga berbuat baik kepada orang yang berbuat salah kepadanya. Ya, pada saat itu satu kebaikan yang sangat mulia adalah memerdekakan seorang budak. Jadi hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari sama-sama kita merenungi ayat ini. Mari sama-sama kita amalkan, ya, apa yang terkandung di dalam ayat ini di dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama, orang yang bertakwa itu harus mampu, harus bisa menginfakkan sebagian hartanya, baik dikala senang maupun dikala susah. Kemudian yang kedua, harus mampu menahan amarahnya seberat apapun kesalahan orang lain kepada kita. Kemudian yang ketiga, harus mampu memaafkan kesalahan orang lain, bahkan sebelum orang itu memohonkan maaf atas kesalahannya. Kemudian yang terakhir, orang yang bertakwa itu harus mampu selalu berbuat kebaikan. Mudah-mudahan hadirin yang dimuliakan oleh Allah, jika kita orang yang mengaku beriman dan bertakwa kepada Allah punya 4 sifat ini, maka otomatis kehidupan kita di dunia ini pasti akan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ketika nanti kita pulang ke akhirat, pasti janji-janji Allah Subhanahu wa taala akan ditepati. Yang benar datangnya dari Allah, dan yang salah sudah pasti kekurangan diri khatib pribadi. Aqulu Allah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. فيا أيها الناس اتقوا الله فيما أمر وانتهوا عما نهى واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وسن بملائكته بقدسه وقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى أنبيائك ورسلك وملائكة المقربين وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة والتابعين وتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وارض عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين
وأذل الشرك والمشركين وانصر عبادك الموحدين وانصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين ودمر أعداء الدين واعل كلماتك إلى يوم الدين. اللهم ادفع عنا الغلاء والبلاء والوباء والفحشاء والمنكر والسيوف المختلفة والشدائد والمحن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا إندونيسيا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمرنا بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة.